Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Umi Asholihatul Jannah dengan NIM 1518105130036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Altered Case Teknik pada kasus bilateral free and saddle gigi tiruan kerangka logam. Sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing utama saya, Dr. Okti Setiawati DRG MKes, dan dosen pembimbing serta saya, Dr. Endang Kusdarjanti DRG MKes. Pertama, saya akan membahas latar belakang saya. Kehilangan gigi adalah suatu keadaan hilangnya satu gigi atau lebih dari jumlah keseluruhan yang dapat menyebabkan estetika menjadi buruk dan terjadinya gangguan fungsional pada gigi. Untuk mengatasi gangguan tersebut, pasien disarankan untuk menggunakan gigi tiruan untuk mengembalikan kemampuan dalam berbicara, mengunyah, dan estetik. Gigi tiruan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gigi tiruan cekat dan gigi tiruan lepas. Untuk gigi tiruan lepas dibedakan berdasarkan basisnya menjadi gigi tiruan akrilik dan gigi tiruan kerangka logam. Gigi tiruan kerangka logam pada dasarnya lebih ideal dibandingkan gigi tiruan akrilik karena dapat dibuat lebih sempit, lebih tipis, dan lebih rigid. Berdasarkan klasifikasi kehilangan gigi menurut Kennedy, khususnya pada kelas 1, yaitu daerah tidak bergigi terletak pada regio posterior terhadap gigi yang masih ada dalam rahang secara bilateral atau disebut juga bilateral free and saddle, di mana yang mempunyai lebih banyak masalah dibandingkan dengan gigi tiruan lepasan lainnya. Karena pada kasus ini hanya mempunyai gigi penyangga pada sisi mesial saja, sehingga memerlukan penanganan yang istimewa. Pada kasus ini, tekanan kunyah ke arah apikal akan lebih terkonsentrasi di bagian posterior sehingga menimbulkan tekanan berlebih yang akan mengakibatkan resorpsi tulang alveolar. Salah satu cara untuk mengatasi ungkitan ke apikal pada kasus free and saddle yaitu dengan menggunakan teknik pencetakan altered case. Nah, dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah bagaimanakah prosedur altered case teknik pada kasus bilateral free and saddle gigi tiruan kerangka logam. Kemudian, tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui prosedur altered case teknik pada kasus bilateral free and saddle gigi tiruan kerangka logam, dan manfaatnya yaitu untuk memberikan informasi mengenai prosedur altered case teknik pada kasus bilateral free and saddle gigi tiruan kerangka logam. Selanjutnya, saya akan membahas tinjauan pustaka yang terbagi menjadi beberapa subbab antara lain gigi tiruan sebagian lepasan, bilateral free and saddle, gigi tiruan kerangka logam, desain gigi tiruan kerangka logam, dan altered case teknik. Gigi tiruan sebagian lepasan menurut Lenggogeni tahun 2015 merupakan suatu gigi tiruan yang berfungsi untuk menggantikan satu atau beberapa gigi yang hilang serta jaringan pendukungnya yang dapat dilepas pasang oleh penggunanya. Kemudian, klasifikasi gigi tiruan sebagian lepasan menurut Kennedy dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu kelas 1, di mana daerah tidak bergigi terletak pada bagian posterior dari gigi yang tersisa dan berada pada kedua sisi rahang secara bilateral. Yang kedua yaitu kelas 2, di mana daerah tidak bergigi terletak pada bagian posterior dari gigi yang tersisa dan berada pada salah satu sisi rahang secara unilateral. Yang ketiga yaitu kelas 3, di mana daerah tidak bergigi terletak pada bagian anterior maupun posterior di antara gigi yang tersisa dan berada pada salah satu sisi rahang secara unilateral. Dan yang terakhir kelas 4, di mana daerah tidak bergigi terletak pada bagian anterior dari gigi yang tersisa dan melewati garis median rahang. Selanjutnya yaitu gigi tiruan kerangka logam. Menurut Tresia tahun 2015 merupakan gigi tiruan lepasan yang menggantikan beberapa gigi pada lengkung rahang yang terdiri dari kerangka logam tuang, basis saddle, dan elemen gigi tiruan yang dapat dilepas pasang oleh pemakainya. Fungsi dari gigi tiruan kerangka logam itu sendiri yaitu untuk mengembalikan fungsi bicara, fungsi kunyah, fungsi estetik, dan mempertahankan jaringan tersisa. Selanjutnya yaitu prinsip dasar desain gigi tiruan antara lain mengurangi beban kunyah, membagi beban kunyah antara gigi penyangga dan tulang penyangga, dan membagi beban kunyah seluas-luasnya. Pembuatan desain gigi tiruan kerangka logam meliputi 4 tahap. Yang pertama yaitu menentukan kelas dari daerah tak bergigi menurut
klasifikasi Kennedy. Yang kedua yaitu menentukan macam dukungan dari saddle. Yang ketiga yaitu menentukan jenis penahan atau retainer, dan yang keempat yaitu menentukan jenis konektor. Selanjutnya yaitu altered cast technique. Menurut tahun 2017 merupakan teknik modifikasi pada model induk sebelum memproses basis gigi tiruan. Menurut Rashid tahun 2013, altered cast technique disebut juga dengan corrected cast atau split cast technique. Masuk ke tahap pembuatan gigi tiruan kerangka logam. Yang pertama yaitu penerimaan model kerja dari dokter gigi berupa rahang atas dan rahang bawah dengan kasus kehilangan gigi pada 37, 41, 46, dan 47 pada rahang bawah bagian posterior, yang selanjutnya akan dilakukan pembuatan basis terlebih dahulu. Setelah itu, dilakukan surveying pada seluruh gigi penyangga dan daerah lingual rahang bawah. Setelah itu, dilakukan block out pada seluruh daerah undercut serta pembuatan pangkon dan relief menggunakan malam merah. Selanjutnya yaitu tahap duplikasi menggunakan agar reversible hidrokoloid yang dicairkan di dalam panci double boiler dengan api kecil. Agar yang sudah cair dengan mencapai suhu 63 derajat Celcius dituangkan secara perlahan dari satu sisi duplicating flash. Setelah agar mengeras, model induk dikeluarkan dan dilakukan penuangan adonan bahan tanam tuang fosfat bonded ke dalam cetakan agar. Setelah bahan tanam setting, cetakan agar dilepaskan dan model refraktori dipanaskan ke dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian dicelupkan ke dalam larutan hardener atau disebut juga dengan coating. Tahap selanjutnya yaitu pemasangan model malam sesuai dengan desain dan dilanjutkan dengan pemasangan sprue former, crucible former, dan ventilasi pada model refraktori. Setelah itu, permukaan model malam diulasi dengan wetting agent dan dilakukan penanaman dalam bubung tuang menggunakan bahan tanam fosfat bonded. Setelah bahan tanam sudah setting, dilakukan burning out sampai mencapai suhu kurang lebih 900 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius dan dilanjutkan dengan penuangan logam menggunakan logam cobalt chromium alloy menggunakan mesin induksi. Setelah penuangan logam selesai dan bahan tanam tuang sudah dingin, dilakukan pembongkaran atau disebut juga dengan defesting. Kerangka logam yang sudah bersih dari bahan tanam tuang kemudian dilakukan pemotongan sprue. Yang selanjutnya dilakukan finishing, sandblasting, electropolishing, dan polishing pada kerangka logam sampai mengkilap. Selanjutnya masuk ke prosedur altered cast. Pertama, kerangka logam yang sudah selesai dikembalikan ke dokter gigi untuk dilakukan pencetakan ulang dengan menggunakan kerangka logam sebagai individual tray-nya dengan bahan cetak light body double impression. Selanjutnya, kerangka logam dengan bahan cetak tersebut dikembalikan ke laboratorium gigi untuk dilakukan modifikasi. Model induk dipotong bersebelahan satu sama lain menggunakan hand saw. Kemudian dibuatkan retensi pada permukaan model induk. Selanjutnya, kerangka logam dan cetakan akhir dipasang pada model induk modifikasi untuk dibuatkan beading dan boxing. Selanjutnya, dilakukan penuangan adonan gips tipe 4 pada boxing tersebut. Apabila gips sudah setting, beading dan boxing dilepaskan sehingga didapatkan cetakan akhir yang disebut dengan model altered. Selanjutnya, masuk ke pembahasan mengenai prosedur altered cast technique. Gigi tiruan kerangka logam yang sudah selesai dipulas dikembalikan ke dokter gigi untuk dilakukan pencetakan ulang pada mukosa di bawah tekanan yang dapat dikontrol sehingga dapat meningkatkan dukungan bagi gigi dan daerah edentulus sesuai dengan kondisi jaringan mulut pasien. Setelah dokter gigi melakukan pencetakan, maka cetakan beserta kerangka logam tersebut dikembalikan ke laboratorium gigi untuk dilakukan prosedur tambahan yaitu teknik altered cast. Model induk dimodifikasi dengan membuat dua potongan bersebelahan yang dibuat 0,5 sampai 1 mm dari sisi distal gigi penyangga paling belakang. Pembuatan beading dilakukan untuk mendapatkan dasar cetakan yang baik, sedangkan boxing dilakukan untuk menjaga lebar dan tinggi sulcus dalam cetakan, menghasilkan ukuran dan bentuk yang diinginkan, serta mempertahankan detail cetakan akhir terutama pada area vestibular. Setelah dilakukan beberapa tahap tersebut, barulah didapatkan model altered cast.
Dari penjelasan yang saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk memperbaiki kehilangan gigi pada regio posterior pada kasus bilateral free and saddle dapat dilakukan dengan menggunakan gigi tiruan kerangka logam dengan prosedur tambahan yaitu teknik altered cast. Prosedur altered cast teknik meliputi pencetakan ulang dengan kerangka logam yang dilakukan oleh dokter gigi yang kemudian dikembalikan lagi ke laboratorium untuk dilakukan modifikasi pada model induk, pembuatan retensi, pembuatan beading dan boxing, serta penuangan adonan gips untuk mendapatkan cetakan akhir. Dan saran berdasarkan penulisan saya yaitu keberhasilan pembuatan gigi tiruan kerangka logam menggunakan teknik altered cast memerlukan keterampilan dan teknik pekerjaan yang tepat oleh teknisi gigi. Karena teknik altered cast ini jarang digunakan, maka diperlukan komunikasi yang baik antara dokter gigi dengan teknisi gigi dalam memberikan informasi mengenai prosedur pembuatan gigi tiruan kerangka logam menggunakan teknik altered cast. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.